Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sasabila Putri, kelas 11 TKJ 4, yang ingin menjelaskan tentang soal nomor pertama. Baca dan cermati artikel tentang mengidentifikasi berbagai teknologi jaringan nirkabel yang sesuai untuk pengaturan di dalam dan di luar ruangan dari berbagai sumber dengan baik. Hasil pengamatan yang saya dapat adalah memilih teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor sesuai kebutuhan. Memilih teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor sesuai kebutuhan akan membantu kita untuk mencapai kinerja yang optimal, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menjaga keamanan jaringan kita. Teknologi jaringan nirkabel dalam ruangan dan luar ruangan. Jenis teknologi jaringan nirkabel indoor yang paling umum digunakan. Yang pertama itu ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Teknologi jaringan nirkabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT ke jaringan internet dalam area lokal, seperti di rumah, kantor, atau tempat umum. Yang kedua itu ada Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang lebih pendek, biasanya dalam radius 10 meter. Digunakan untuk mentransfer data antara perangkat seperti smartphone, tablet, headphone, keyboard, dan perangkat IoT. Yang ketiga itu ada Zigbee, merupakan teknologi jaringan nirkabel yang dirancang khusus untuk keperluan jaringan nirkabel, berbasis sensor dan kontrol aplikasi IoT, mengoperasikan frekuensi radio yang rendah, biasanya di daerah 2,4 GHz atau 900 MHz. Yang keempat itu ada NFC atau Near Field Communication, merupakan teknologi nirkabel yang sering digunakan untuk berbagi data atau melakukan pembayaran di dekat perangkat NFC lainnya, seperti kartu pintar atau ponsel cerdas. Teknologi jaringan nirkabel outdoor berfokus pada penyediaan konektivitas nirkabel di luar ruangan seperti daerah terbuka, taman, kota, dan lingkungan luar ruangan lainnya. Beberapa teknologi yang umum digunakan untuk jaringan nirkabel outdoor adalah: yang pertama, ada Wi-Fi outdoor. Wi-Fi jenis ini digunakan di luar ruangan, terutama di daerah umum seperti taman kota, universitas, dan lain-lain. Wi-Fi ini dilengkapi dengan perlindungan cuaca dan dinding anti-air untuk menjaga kinerja stabil dari kondisi cuaca eksternal. Yang kedua itu ada Wireless Mesh Network, adalah jaringan paling pilihan populer untuk area luar yang luas, melibatkan penggunaan beberapa poin akses yang saling terhubung untuk memberikan cakupan yang luas dan kinerja yang baik. Teknologi ini sering digunakan di kota-kota pintar untuk menyediakan Wi-Fi umum di tempat wisata. 3. Seluler 4G atau 5G, untuk menyediakan layanan data seluler yang cepat dan dapat diandalkan yang mencakup area terbuka dan perkotaan. Yang keempat itu ada LoRaWAN, untuk menghubungkan perangkat IoT yang tersebar di lingkungan yang luas seperti kota pintar, pertanian cerdas, atau pemantauan lingkungan. Yang kelima itu ada satelit. Satelit ini tuh menyediakan konektivitas di mana saja di seluruh dunia, meskipun dengan latensi yang mungkin tinggi dan cocok di lingkungan yang sangat terpencil atau di daerah tanpa infrastruktur lainnya. Yang keenam itu ada point to point atau P2P dan point to multipoint atau P2MP links. Digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih lokasi di luar ruangan dengan jarak jauh, biasanya untuk menghubungkan cabang-cabang atau gedung-gedung yang berjauhan. Yang ketujuh itu adalah satelit internet. Layanan internet satelit dapat menjadi solusi jika kita berada di daerah yang sangat terpencil atau tidak terjangkau oleh infrastruktur nirkabel lainnya. Yang kedelapan itu ada Fixed Wireless Access atau FWA, menggunakan gelombang nirkabel untuk menghubungkan pelanggan dengan jaringan penyedia internet tetap. Soal nomor 2. Kumpulkan berbagai informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi jaringan nirkabel dari berbagai sumber yang relevan. Hasil informasi yang saya peroleh adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi jaringan nirkabel indoor. Yang pertama, kebutuhan koneksi. Apa yang ingin kita lakukan dengan jaringan indoor? Apakah itu hanya untuk akses internet atau juga untuk aplikasi bisnis khusus seperti VoLP, video konferensi, atau pemantauan IoT? Yang kedua itu ada jumlah perangkat. Berapa banyak perangkat yang terhubung ke jaringan nirkabel indoor? Ini akan mempengaruhi kapasitas yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ada area penutupan. Seberapa besar area yang perlu dicakup oleh jaringan indoor? Area yang lebih besar mungkin memerlukan lebih banyak titik akses atau teknologi jaringan nirkabel yang memiliki cakupan yang lebih luas. Yang keempat itu ada kecepatan kapasitas. Apakah kita memerlukan kecepatan dan kapasitas yang tinggi? Beberapa teknologi jaringan nirkabel seperti Wi-Fi 7 atau 802.11be memiliki kemampuan untuk mengatasi lebih banyak perangkat dengan kecepatan yang lebih tinggi. 5. Keamanan.
Keamanan data sangat penting. Pastikan teknologi yang dipilih memiliki opsi pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti WPA 4 untuk WiFi. 6. Itu ada skalabilitas. Pertimbangkan apakah kita memerlukan kemampuan untuk mengembangkan jaringan kabel indoor di masa depan. Yang ketujuh itu biaya. Budget akan mempengaruhi pilihan teknologi. Beberapa teknologi mungkin lebih mahal daripada yang lain. Faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi jaringan kabel outdoor. Yang pertama, cakupan area. Seberapa besar sih area luar ruangan yang perlu dicakup oleh jaringan kabel outdoor kita? Ini tuh bakal mempengaruhi jumlah titik akses atau jenis teknologi yang diperlukan sama kita. Yang kedua tuh ketersediaan infrastruktur. Apakah ada infrastruktur yang sudah ada seperti tiang atau menara yang dapat digunakan untuk menempatkan perangkat kabel outdoor? Yang ketiga, cuaca dan kondisi lingkungan. Kondisi cuaca dan lingkungan dari luar ruangan seperti hujan salju atau radiasi matahari dapat mempengaruhi pemilihan teknologi dan perangkat yang tahan cuaca. Yang kelima, jarak dan penghalang. Seberapa jauh sih jarak antara titik akses dan perangkat pengguna? Apakah ada penghalang fisik seperti bangunan atau pohon yang dapat menghambat sinyal? Yang kelima, kecepatan dan kinerja. Apakah kita memerlukan koneksi kabel yang sangat cepat atau kecepatan yang cukup untuk tujuan tertentu, seperti video surveillance atau aplikasi bisnis khusus? Yang keenam, kebutuhan IoT. Jika kita merencanakan menghubungkan perangkat Internet of Things atau IoT, teknologi seperti LoRaWAN atau Zigbee mungkin lebih sesuai untuk jaringan luar ruangan. Biaya dan Nomor 7, biaya dan anggaran. Budget kita bakal mempengaruhi pilihan teknologi dan kabel yang kita gunakan. Beberapa teknologi mungkin lebih mahal daripada teknologi yang lain. Memahami faktor-faktor ini, merencanakan dengan baik adalah kunci untuk memilih teknologi jaringan kabel yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik kita, baik untuk lingkungan indoor maupun outdoor.